kesempatan kali ini kita akan coba praktek langsung melihat karakter tanaman bonsai. Sobat, nah dalam membuat bonsai, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah tentang apakah pohon ini bisa dibuat untuk bonsai atau tidak. Nah, ada beberapa ciri-ciri khusus yang sudah disampaikan kemarin. Pohon yang bisa untuk dibuat bonsai adalah dia berakar tunggang, berbatang keras, berumur panjang, dan diutamakan yang berdaun kecil atau daunnya bisa dikecilkan. Nah, itu adalah 4 ciri dari tanaman yang bisa dibuat untuk tanaman bonsai. Nah, beberapa tanaman yang ada di belakang saya ini semuanya adalah tanaman-tanaman yang dia berbatang keras dan berakar tunggang, berumur panjang, dan daunnya kecil atau daunnya bisa dikecilkan. Oke sahabat bonsai, kita akan belajar mengenai habitat dari pohon bonsai. Nah, karakter atau habitat yang pertama adalah pohon yang dapat tumbuh atau habitat aslinya dia di dataran tinggi atau 600 ke atas mdpl. Nah, di sini ada salah satu contoh, ini adalah cemara buaya. Nah, dia akan tumbuh dengan baik dan normal dan pertumbuhannya subur dan cepat di atas 600 mdpl. Jenis-jenis cemara atau jenis-jenis juniper karena habitat aslinya di dataran yang rendah atau yang beriklim cukup dingin. Nah, salah satunya ini cemara buaya, dia akan tumbuh bagus di dataran tinggi. Nah, kemudian juga ada serisa. Nah, serisa ini dia juga akan tumbuh subur dan baik di dataran yang tinggi. Itu terus kemudian tanaman-tanaman yang berasal dari dataran rendah. Di ini semisal, nah ini teman-teman, pohon serut. Serut dia berasal dari dataran rendah yang banyak tersebar di seluruh Indonesia, dan dia akan tumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik di dataran rendah di bawah 600 mdpl dari daerah yang cukup panas. Nah, ini karakternya serut. Ini ya. Nah, fungsi kita dari mempelajari asal atau karakter habitat pohon adalah untuk kita mau menentukan menanam pohon apa sih yang bagus dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Semisal saya dari dataran tinggi, kok saya mencoba untuk mengembangkan atau membuat bonsai serut, tentunya kita akan kalah di proses waktunya dengan teman-teman yang berada di dataran rendah. Begitu juga dengan saya berada di dataran rendah, saya ingin mengembangkan jenis-jenis juniper, tentunya saya akan kalah waktu dalam proses pembuatannya dengan teman-teman yang berada di dataran tinggi. Nah, makanya inilah pentingnya kita menentukan jenis varietas yang akan kita budidayakan, yang akan kita kembangkan untuk dijadikan bonsai dengan melihat habitat dari pohon itu. Selanjutnya adalah soal karakter dari kelompok tinggi pohon. Nah, di sini ada pohon belukar, kemudian ada pohon perdu, dan juga kelompok pohon tinggi. Nah, pohon belukar itu adalah pohon yang tingginya itu kurang lebih di bawah 2 meter, dan biasanya dari pangkal akarnya ini akan tumbuh tunas-tunas baru, akan tumbuh batang-batang baru. Nah, salah satu contohnya di sini adalah jenis cendrawasih pilantus ini ya. Cendrawasih ini salah satu jenis belukar. Jadi untuk mencapai ukuran yang besar ini agak susah, karena ini jenisnya memang belukar, jadi di bawah 2 meter, dan untuk pembesaran batangnya juga cukup lama. Nah, ini sangat cocok untuk bonsai-bonsai ukuran mame ataupun small. Kemudian kelompok tinggi yang kedua adalah jenis-jenis kelompok perdu. Nah, beberapa contoh tanaman perdu kayak semisal ada merten, terus jeruk kingkit, kemuning. Nah,
di sini kita coba lihat semisal kayak Okianti nih teman-teman. Ini adalah jenis-jenis termasuk kelompok tinggi perdu. Jadi ini kurang lebih tingginya 2 meter sampai 5 meter. Nah, untuk pembesarannya ini cukup bagus dan cukup adaptif juga. Jadi dia bisa untuk dibuat bonsai ukuran mami, medium, small, bahkan large ataupun extra large. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ukuran large dan extra large. Nah, untuk kelompok yang selanjutnya adalah kelompok dari pohon besar. Oke, kita cari kelompok dari pohon besar. Ya, itu Arabica, dia dari kelompok pohon besar. Kemudian waru ini juga dari kelompok pohon besar. Terus ada beringin, dia juga dari kelompok pohon besar. Nah, pohon besar ini tumbuhnya di atas 5 meter teman-teman. Nah, jadi ini sangat ideal untuk bonsai-bonsai ukuran besar. Beringin, terus serut, waru, sangat ideal dengan karakter daunnya. Juga sangat ideal untuk pohon ukuran besar. Nah, keuntungan kita dari mempelajari karakter pemilahan tinggi pohon adalah agar kita tepat dalam membuat bonsai. Artinya bonsai ini kan sangat sangat tergantung sekali dengan ukuran. Nah, mau ukuran apa yang akan kita buat dan bahan apa yang kita punya. Misal kita punya bahan serbin ataupun kita punya jenis-jenis pilantus atau cendrawasih, tapi kita ingin membuat dia pohon besar. Nah, tentunya kita juga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ketika kita punya pohon beringin atau pohon serut, kita mau buat ukuran besar, tentunya dia juga membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Begitu juga ketika kita ingin membuat bonsai mame, tetapi kita menggunakan pohon beringin. Nah, nanti di keseimbangan daunnya ini juga akan sedikit tidak berimbang. Oke ya, kurang lebih seperti itu kita mempelajari tentang karakter dari tinggi pohon, fungsinya seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lihat untuk pembelajaran selanjutnya. Ikuti terus channel Mas John Bonsai. Oke sobat bonsai, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar soal karakter daun. Nah, fungsinya kita belajar soal karakter daun ini untuk menentukan titik tumbuh. Titik tumbuh, dan ini juga nantinya akan menentukan kualitas ataupun bonsai yang kita buat sesuai dengan konsep yang ada. Nah, untuk contoh di sini ada Silkova. Ya, ini tanaman Silkova. Dia untuk karakter daunnya, dia ke daun tunggal beraturan. Jadi dari satu titik mata tunas tumbuh satu daun. Tumbuh satu daun dan dia beraturan kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus. Ini ya. Kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus. Ini daun tunggal beraturan. Kemudian ada untuk anting putri, dia daun ganda beraturan teman-teman ya, daun ganda beraturan. Nah, daun ganda ini untuk proses pembentukan kerapatan dari sebuah pohon bonsai akan lebih cepat, karena dari satu titik mata tunas bisa tumbuh dua tunas ataupun 2 ranting. Ini ya, daun ganda beraturan untuk anting putri. Nah, untuk daun majemuk, nah ini ganda majemuk ini teman-teman, ada pohon loansung. Nah, di satu titik dia bisa tumbuh banyak tunas. Nah, ini untuk kerapatan proses bonsainya akan lebih cepat. Ini ya, tumbuh dari satu titik bisa 2, 3. Ini ada 3, ada yang kadang 4, bahkan ada yang kadang 5. Dan nanti juga ada daun tunggal tidak beraturan, daun ganda tidak beraturan, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya untuk menentukan titik-titik mana yang akan kita pakai dalam proses pembuatan bonsai. Kita memang harus benar-benar memperhatikan titik tumbuh itu. Nah, titik tumbuh
itu di atas ketiak daun di sini ya. Misal dari ini ya. Nah, dari ketiak daun ini dia pasti nanti akan tumbuh mata tunas baru ketika kita potong di atasnya, atau karena mungkin misal di pruning terus dipangkas, pasti akan tumbuh tunas baru di atas ketiak daun ini. Nah, inilah fungsi kita belajar tentang karakter daun. Nah, kita sudah praktek langsung. Kira-kira teman-teman sudah paham, dan mari kita proses membuat bonsai. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan juga menyimak terus video dari channel Mas John Bonsai. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar channel Mas John Bonsai bisa berkembang dan bisa lebih berbagi pengetahuan dan ilmu tentang bonsai yang bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat-sahabat komunitas bonsai di Indonesia. Salam bonsai Indonesia dan tetap semangat. Salam Small Tree Big Dream.